bikin Indonesia gelap lah, apalah, ya kan? Padahal Indonesia ini cerah, gitu. Kita punya sumber daya yang luar biasa, gitu kan? Kita punya potensi yang besar sekali, ya kan? Sebentar lagi dihadirkan sekolah rakyat, makan siang gratis, ya kan? Berbagai program yang dihadirkan oleh presiden saat ini sangat luar biasa. Harusnya ini Indonesia cerah, gitu. Tapi kita dihadapkan dengan narasi-narasi yang menyudutkan. Kita lagi bersih-bersih kan, Pak, ini, ya kan? Hampir 200 hari kerja Pak Prabowo sudah banyak koruptor yang ditangkap. Ini dalam rangka apa? Supaya rakyat sejahtera. Kebocoran-kebocoran ini kita pangkas sama-sama. Saya yakin bisa, Pak. Gitu. Asal semuanya diajak bicara, ya kan? Semua potensi-potensi kebocoran kita selesaikan. Bawa ke penegak hukum, Pak. Nggak usah khawatir. Seperti tempo hari Pak Menteri BUMN membawa sebuah problem, ya kan, terkait Asabri ataupun apa, tindak lanjuti, dan Pak Presiden arahannya lanjutkan ke proses penegakan hukum. Dia tidak usah khawatir. Di Hambalang saya digembleng bersama kader-kader Gerindra yang lain bahwa kita hanya setia pada merah putih. Kita setia pada Garuda, pada bangsa Indonesia. Jangan setia kepada korporasi ataupun kepentingan-kepentingan antek-antek asing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pimpinan, Ibu Ketua yang paling cantik, Bu Anggi, terima kasih, dan kawan-kawan semua Komisi 6. Ini kan latihan dari Pak Sartono gitu kan. Yang sama-sama kita hormati Pak Dirut dari Main ID. Selamat Pak atas amanahnya. Tidak mudah Pak, tapi ini jadi challenge dan saya optimis Bapak bisa melalui challenge ini. Kalau kita bicara soal Main ID dan semua subholding yang ada di dalamnya, ini saya selalu teringat dengan statement presiden kita, Pak. Jurus andalan kita itu adalah pasal 33, Pak. Ya kan? Nah, sebetulnya yang bisa mensejahterakan rakyat Indonesia ini, tumpuan utamanya ini salah satunya di Main ID ini, beserta semua subholdingnya. Gitu. Jadi memang kita harus konsen sekali ketika bicara soal bagaimana pasal 33 itu bisa diterapkan untuk mensejahterakan rakyat. Dari mulai pasal 33 ayat 2, ayat 3 gitu kan, dan seterusnya, terutama ayat 1, 2, 3 lah itu. Jadi kalau misalnya ada hal-hal yang minor, katakanlah, seperti berbagai problem yang ada di subholding, itu kalau bisa ya harus cepat tanggap. Dan memang masyarakat kita ini sekarang saat ini kita dihadapkan dengan berbagai platform yang mudah memviralkan hal yang belum tentu benar, gitu. Kita berhadapan dengan, mungkin dengan kemarin ada case di Pertamina seperti apa, kita berhadapan dengan orang-orang yang tidak senang case-nya dibuka, gitu kan. Dan mereka punya kepentingan tertentu, tentu dengan membangun narasi. Kami saja kemarin di sini kena hoax di sini. Bicara soal kemarin di sini padahal ada konteksnya lain, digorengnya kita seolah-olah menerima amplop dari pihak tertentu, padahal itu adalah uang SPPD. Jadi kita sedang berhadapan dengan hal yang seperti itu yang mudah sekali diviralkan. Bikin Indonesia gelap lah, apalah, ya kan? Padahal Indonesia ini cerah, gitu. Kita punya sumber daya yang luar biasa, gitu kan? Kita punya potensi yang besar sekali, ya kan? Sebentar lagi dihadirkan sekolah rakyat, makan siang gratis, ya kan? Berbagai program yang dihadirkan oleh presiden saat ini sangat luar biasa. Harusnya ini Indonesia cerah, gitu. Tapi kita dihadapkan dengan narasi-narasi yang menyudutkan. Jadi memang jadi tanggung jawab kita bersama untuk meluruskan berbagai informasi itu secara kafah, ya kan? Nah, jadi challenge tersendiri tentunya bagi Main ID dan semua subholdingnya. Kemudian kita tahu bahwa import bahan baku masih sangat tinggi. Nah, saya ingin sekali Pak dapat roadmap yang jelas dari Main ID dengan semuanya ini subholdingnya, bagaimana proses penurunan import kita hingga akhirnya kita bisa menjadi
ya berdiri di atas kaki sendiri. Saya yakin Pak Dirut dengan sabta marga yang luar biasa dan paham mungkin dengan berbagai pengalaman, dan ditambah lagi kita punya asta cita di poin 2, presiden itu adalah swasembada energi. Gitu kan. Ini menjadi challenge tersendiri. Ya mungkin saya ingin menyarankan Pak Dirut, kalau boleh deep talk dengan semua direksi, Pak. Belanja masalah, Pak. Yang memang ya problem-problemnya toh dari setiap subholding kalau saya lihat ada nih. Kalau mau bicara problem korupsi ataupun apa, seperti di Bukit Asam ini ada kasus dugaan korupsi terkait proyek retrofit sistem soot blowing PLTU Bukit Asam yang sedang berlangsung. Terus dari PT Antam gitu kan yang sudah dilaporkan ke kejaksaan dan lain segala macam itu ada. Kalau boleh sebelum mencuat dibicarakan dulu apa sih problem-problemnya yang ada, dan kalau perlu memang itu berpotensi kerugian negara, saya berharap Pak Dirut tidak takut, dan saya yakin Pak Dirut tidak akan takut untuk membawa problem itu, Pak. Kita lagi bersih-bersih kan, Pak, ini. Ya kan? Hampir 200 hari kerja Pak Prabowo sudah banyak koruptor yang ditangkap. Ini dalam rangka apa? Supaya rakyat sejahtera. Kebocoran-kebocoran ini kita pangkas sama-sama. Saya yakin bisa, Pak. Gitu. Asal semuanya diajak bicara, ya kan? Semua potensi-potensi kebocoran kita selesaikan. Bawa ke penegak hukum, Pak. Nggak usah khawatir. Seperti tempo hari Pak Menteri BUMN membawa sebuah problem, ya kan, terkait Asabri ataupun apa, tindak lanjuti, dan Pak Presiden arahannya lanjutkan ke proses penegakan hukum. Ya tidak usah khawatir. Kita ingin bersih-bersih semuanya. Bicara dengan Main ID ini, bicara untuk kesejahteraan rakyat dan grupnya tentunya. Karena kenapa tadi pasal 33 ada lagi asta cita gitu. Jadi semua berkesinambungan, Pak. Gitu. Saya yakin Bapak bisa melakukan itu. Terus saya juga ingin dapat roadmap nanti ke depannya, hilirisasi itu seperti apa jenjangnya. Gitu. Nah, roadmap hilirisasi itu baik dari secara holdingnya ataupun dari subholdingnya. Dan kapan? Jadi ada timelinenya kita. Punya target yang memang kita bisa kejar sama-sama. Kalau bisa lebih cepat, lebih baik gitu kan. Nah, terus tadi saya lihat di sini juga di slide yang dipaparkan oleh Main ID di halaman 10 dan 11 itu ada kontribusi Main ID terhadap negara termasuk royalti dan lain-lain. Tapi di kontribusi Main ID ini di bawahnya ada keterangan kontribusi grup Main ID kepada negara mencakup kontribusi dari anggota holding PT Freeport Indonesia dan PT Vale Indonesia. Ini baru dari 2 ini apa sudah dan meliputi yang lain? Nah, itu mungkin saya ingin tahu juga. Dan di sini kan kalau bicara PNBP-nya sudah 18 triliun, mudah-mudahan bisa terus ditingkatkan dengan berbagai potensi yang ada, dan nanti mungkin bisa diklasifikasi juga potensi-potensi besar PNBP ini seperti apa, karena ini menjadi konsen dari presiden kita juga, menggenjot PNBP kita. Terus saya punya harapan besar bahwa Pak Dirut beserta semua subholding bisa meminimalisir apa yang akan menjadi fraud di Main ID dan semua grupnya. Gak usah takut, Pak, pokoknya, Pak. Kita bersih-bersih, Pak. Di Hambalang, saya digembleng bersama kader-kader Gerindra yang lain bahwa kita hanya setia pada merah putih. Kita setia pada Garuda, kepada bangsa Indonesia. Jangan setia kepada korporasi ataupun kepentingan-kepentingan antek-antek asing. Kemudian saya ingin juga mendorong lagi, karena undang-undang disabilitas adalah yang mendorong utama itu adalah Gerindra beberapa tahun lalu. Mudah-mudahan bisa diimplementasikan untuk penyerapan disabilitas, ya kan? Dan porsi terhadap wanita juga ditambah supaya mendapat ruang semuanya. Dan saya tempo hari pernah datang ke Freeport ditemani Pak Dirut, Bang Tony Wenas. Di Freeport itu cukup menarik karena sudah teknologi tinggi diterapkan,
Karena itu juga pasti kan akan meminimalisir berbagai potensi kecelakaan dan lain segala macamnya. Jadi bisa perempuan ataupun laki-laki mengoperationkan berbagai alat-alat berat itu hanya dari satu ruangan, yang mudah-mudahan bisa diterapkan juga teknologi-teknologi tinggi ini. AI diterapkan Pak, supaya bisa meminimalisir fraud yang ada, karena dia bisa mendeteksi lebih awal bila promptnya jelas, ya kan. Jadi kita minimalisir lah saat ini. Supaya apa? Supaya rakyat bahagia. Kita kembalikan semuanya kepada rakyat. Kita pengen satu saat nanti yang namanya energi ini murah, Pak. Ya kan? Rakyat tidak dibebani dengan harus bayar listrik mahal, air mahal ataupun apa, tapi semua dibuat murah, dibuat happy semuanya, dan kayaknya itu yang bisa menyelamatkan kita nanti di hari akhir perjuangan itu. Itu beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Selamat bertugas Pak Dirut, Pak Ma'ruf Samsudin. Insya Allah kita sama-sama berjuang Pak, untuk rakyat, untuk bangsa, untuk merah putih. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.